Halo football lovers, kembali lagi di KMC, Kabar Manchester City, channel berita sepak bola yang kami sajikan khusus untuk Anda. Selamat menyaksikan. Man City tawar Harry Kane 100 juta pound sterling. Ambil atau tidak sama sekali. Manchester City akan mengajukan tawaran sebesar 100 juta pound sterling kepada Tottenham untuk Harry Kane. Tawaran itu akan datang bulan depan setelah Euro 2020 berakhir. City bertekad untuk menutup kesepakatan dengan cepat daripada membiarkannya berlarut-larut selama sisa bursa transfer musim ini. Tawaran sebesar 100 juta pound sterling, apakah itu terbukti cukup untuk menggoda Spurs untuk menjual pemain terbaik mereka? Hal itu masih belum dapat dipastikan. Pemilik klub yang berada di London Utara, Daniel Levy, menghargai kapten timnas Inggris Kane senilai 150 juta pound sterling. Angka yang fantastis, mengingat banyak klub menderita keuangan akibat pandemi. Selisih sebesar 50 juta pound sterling dengan tawaran yang Man City berikan, yang dapat dengan mudah menggagalkan ambisi Kane untuk pindah ke Etihad, ke klub yang dapat bersaing untuk meraih gelar secara teratur setiap musimnya. City tidak mau menaikkan harga lebih tinggi untuk seseorang yang berusia 27 tahun dan telah mengalami cedera pergelangan kaki dalam beberapa tahun terakhir. Juara bertahan Liga Premier, Manchester City akan kehilangan minat pada bomber Inggris itu jika Levy menolak untuk melakukan bisnis dengan harga yang mereka usulkan. Penampilan buruk Kane di Eropa di beberapa laga membuatnya kurang menarik, dan hal itu akan dianalisis oleh bos City, Guardiola, saat ia mencoba untuk mendapatkan pencetak gol mematikan untuk melengkapi skuad kreatifnya. Kane dengan 34 gol Inggris dalam 56 pertandingan menjadi sosok yang menyedihkan ketika secara mengejutkan digantikan oleh Gareth Southgate di setiap pertandingan grup D di pentas Euro 2020. De Bruyne jelaskan dampak cederanya final Liga Champions. Gelandang andalan Manchester City, Kevin De Bruyne, mengakui dia masih berjuang dengan rasa sakit di wajahnya. Akan tetapi, ia mengklaim bahwa itu tidak akan mempengaruhi penampilannya di Euro 2020. De Bruyne mengalami retak pada rongga mata dan hidungnya dalam kekalahan City di final Liga Champions bulan lalu dari Chelsea, yang mengakibatkan dia absen pada pertandingan pembuka Belgia melawan Rusia pekan lalu. Pemain berusia 29 tahun itu tampil dari bangku cadangan saat timnya kalah 2-1 dari Denmark dan mengubah permainan, mengantongi 1 assist untuk menyamakan kedudukan sebelum meraih kemenangan dengan gol penyelesaian yang sangat baik di menit ke-70. De Bruyne mengatakan dia telah mati rasa di sisi wajahnya, tetapi ia juga meredakan kekhawatiran bahwa itu akan berdampak negatif pada penampilannya di pergelaran Euro kali ini. Hanya sedikit menjengkelkan, katanya pada konferensi pers. Tapi aku sudah terbiasa sekarang. Saya juga sudah kurang takut dalam duel kepala. Ketika saya berada di lapangan, saya tidak memikirkannya lagi. Saya tidak kecewa dengan Rudiger. Itu adalah salah satu hal yang terjadi di lapangan. Dia mencoba menghalangi saya dan tidak mematahkan hidung saya. Jadi itu sial bagi saya, tambahnya. Fakta bahwa kami menjalani musim yang luar biasa bersama City membuat pukulan itu lebih ringan. Kami mencoba segalanya untuk menang dan itu tidak berhasil. Itu hanya bagian dari cara kerja dalam olahraga, ungkapnya. City ternyata tidak tertarik dengan Sergio Ramos. Manchester City ternyata tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk mendapatkan Sergio Ramos setelah kepergiannya dari Real Madrid musim panas ini. Seperti dilansir AS, mengatakan bahwa sumber yang dekat dengan klub bersikeras Sergio Ramos tidak ada dalam radar mereka di bursa transfer kali ini. Ramos akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini setelah kontraknya berakhir, dan ia kemudian dikaitkan dengan semua klub besar di Eropa.
Tak terkecuali Manchester City yang bisa mencari bek tengah baru jika Aymeric Laporte ingin pindah. Tujuan klub saat ini adalah masih mempertahankan Laporte, dan sumber yang dekat dengan klub mengatakan kepada Berita AS bahwa tidak ada rencana Pep Guardiola untuk memperkuat posisi tersebut. Pelatih Pep Guardiola benar-benar berusaha mempertahankan Laporte dan juga mempertahankan keseimbangan skuad mereka saat ini. Akan tetapi, jika dia tetap bersikeras untuk pergi, Fernandinho akan dipilih sebagai opsi lain. Setelah ia pernah mengisi posisi itu selama setahun terakhir atau lebih. Ini semua mendukung apa yang telah dilaporkan di media Inggris. Dengan Ramos terlihat jauh lebih memungkinkan untuk berlabuh di PSG, yang merupakan salah satu opsi favoritnya. Rooney inginkan Phil Foden diganti di Euro 2020. Wayne Rooney merasa timnas Inggris harus memainkan Jack Grealish dan Jadon Sancho untuk menggantikan peran Phil Foden di pergelaran Euro 2020. Setelah penampilan buruk The Three Lions melawan Skotlandia, Rooney yakin penampilan Foden di timnas Inggris terhambat oleh gaya sepak bola yang ia mainkan di Manchester City. Foden selalu menjadi pilihan utama di kedua pertandingan grup Euro 2020 Three Lions, baik saat melawan Kroasia atau Skotlandia. Akan tetapi, Foden dirasa ingin menampilkan bentuk permainan yang ia selalu mainkan tim Pep Guardiola pada musim lalu. Rooney berpikir hal berbeda dan ia meminta Phil Foden untuk memainkan peran yang berbeda bagi negaranya dari yang ia tampilkan untuk klubnya Manchester City yang memainkan gaya sepak bola menyerang dengan berbasis penguasaan bola. Seperti dikutip dari The Times, Rooney mengatakan, City bermain di sepertiga akhir lapangan. Mereka memiliki kemampuan di sana, dan Foden bukanlah seorang dribble sejati, tetapi ia seorang pemain yang suka memainkan umpan-umpan kecil, bagus, dan bergerak ke posisi yang bagus. Di City, pergerakan pemain di sekitarnya memungkinkannya, namun di timnas Inggris itu berbeda. Rooney merasa timnas Inggris lebih membutuhkan seseorang dribble sejati yang dapat buka ruang bagi pemain lainnya.